Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, apa itu STP? STP atau Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switches. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, jadi ini adalah pengertian mengenai STP atau Spanning Tree Protocol. Kita lanjut. Nah, di sini pengertian looping. Apa itu looping? Looping adalah kondisi ketika paket data terus berputar di dalam jaringan tanpa tujuan yang jelas. Hal ini biasanya terjadi karena terdapat lebih dari satu jalur aktif antar switch tanpa pengaturan yang tepat. Nah, akibatnya yang pertama itu jaringan menjadi lambat, yang kedua traffic jaringan meningkat, yang ketiga broadcast storm, yang keempat switch dapat mengalami down, dan yang kelima pengirim data menjadi tidak stabil. Nah, dalam jaringan komputer, looping sangat berbahaya sehingga perlu dicegah menggunakan STP. Nah, jadi jelas ya looping itu sangat berbahaya untuk jaringan komputer atau di dalam jaringan komputer. Lanjut. Nah, lalu di sini cara kerja STP. STP bekerja melalui beberapa proses penting, yaitu satu, membentuk struktur tree. STP akan membuat struktur jaringan berbentuk tree agar tidak terjadi jalur melingkar. Lalu yang kedua, memilih root bridge. Salah satu switch akan dipilih menjadi pusat jaringan atau root bridge. Yang ketiga, menghitung jalur terbaik. STP menghitung cost dari setiap jalur untuk menentukan jalur tercepat dan paling efisien. Lalu yang keempat, memblokir jalur lain. Jalur yang tidak digunakan akan diblokir sementara untuk mencegah looping. Nah, lalu dengan cara ini, hanya satu jalur utama yang aktif. Jadi ini cara kerja STP itu seperti ini ya. Kita lanjut. Lalu di sini ada root bridge. Apa itu root bridge? Root bridge adalah switch utama atau pusat dari seluruh jaringan STP. Semua switch lain akan mencari jalur terbaik menuju root bridge. Pemilihan root bridge dilakukan berdasarkan nilai bridge ID terkecil. Fungsinya itu yang pertama menjadi pusat acuan jaringan, yang kedua menentukan jalur terbaik, lalu yang ketiga mengatur proses forwarding data. Semua perhitungan STP selalu mengarah ke routing bridge. Nah, jadi ini pengertian routing bridge itu seperti ini. Lalu di sini ada root port. Apa itu root port? Root port adalah port pada switch yang memiliki jalur tercepat menuju root bridge. Karakteristik root port itu ada tiga, yaitu yang pertama hanya ada satu root port pada setiap switch. Lalu yang kedua dipilih berdasarkan nilai cost terkecil. Yang ketiga digunakan sebagai jalur utama pengiriman data. Nah, root port sangat penting karena menjadi penghubung utama antar switch menuju pusat jaringan. Nah, jadi ini pengertian root port. Kita lanjut. Nah, di sini ada blocking port. Nah, apa itu blocking port? Blocking port adalah port yang sengaja dinonaktifkan sementara oleh STP agar tidak terjadi looping. Fungsinya itu yang pertama mencegah data berputar terus-menerus, yang ketiga mengurangi trafik berlebihan, yang ketiga menjaga kestabilan jaringan. Walaupun diblokir, port ini tetap dipersiapkan sebagai jalur cadangan jika jalur utama mengalami gangguan. Dan ini adalah fungsi dari blocking port. Kita akan lanjut. Nah, di sini ada STP cost. Apa itu STP cost? STP cost adalah nilai yang digunakan STP untuk menentukan jalur terbaik. Semakin cepat koneksi suatu jalur, maka nilai cost-nya semakin kecil. Contohnya itu yang pertama jalur dengan bandwidth besar menjadi cost kecil. Lalu yang kedua itu jalur lambat menjadi cost besar. Nah, STP akan memilih jalur dengan cost paling kecil karena dianggap paling efisien untuk pengiriman data. Jadi ini pengertian dari STP cost. Kita lanjut. Nah, di sini ada VPST. Apa itu VPST? VPST atau VLAN Spanning Tree adalah pengembangan dari STP yang memungkinkan setiap VLAN memiliki spanning tree sendiri.
Nah, keuntungan dari PVST ini yang pertama, setiap VLAN dapat memilih jalur terbaik masing-masing. Yang kedua, penggunaan jaringan menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga, mengurangi gangguan antar VLAN. Yang keempat, performa jaringan lebih optimal. Nah, di sini contohnya itu yang pertama, VLAN 1 memiliki jalur berbeda dengan VLAN 2. Lalu yang kedua, setiap VLAN dapat bekerja secara mandiri. Jadi ini pengertian mengenai VLAN spanning tree. Kita lanjut. Nah, di sini ada STP port stage atau tahapan port pada STP. Port pada STP memiliki beberapa tahapan sebelum aktif sepenuhnya. Yang pertama itu ada blocking. Port tidak mengirim data untuk mencegah looping. Lalu yang kedua listening. Port mulai mendengar informasi jaringan. Lalu yang ketiga learning. Port mempelajari MAC address perangkat. Lalu yang ketiga forwarding. Port mulai aktif mengirim dan menerima data. Tahapan ini penting agar jaringan benar-benar aman sebelum digunakan. Ini adalah pengertian dari STP port stage. Kita lanjut. Nah, di sini ada port pass. Apa itu port pass? Port pass adalah fitur STP yang memungkinkan port langsung masuk ke mode forwarding tanpa melalui tahapan listening dan learning. Biasanya digunakan pada PC, laptop, printer, dan end device lainnya. Keuntungan Portpass yang pertama itu mempercepat koneksi perangkat, mengurangi waktu tunggu, dan tidak mengalami delay. Nah, jadi ini pengertian, penggunaan, dan keuntungan Portpass. Nah, jadi itu pengertian yang ada di STV. Kita akan implementasikan atau mentopologikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Di topologi ini kita akan memakai dua switch. Ini. Lalu dua PC. Kita sambungkan di sini. Nah, lalu ke PC-nya. Nah, di sini kita konfigurasi STV-nya ya. Seperti ini, enable config terminal. Lalu no spanning tree VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena sebelum kita mengkonfigurasi VLAN lainnya, VLAN 2 dan VLAN 3, di spanning tree ini sudah ada langsung VLAN satunya. Nah, makanya kita bikin VLAN 1. Lalu enter. Nah, no spanning ini adalah fungsinya itu untuk tidak ada blocking portnya. Nah, tadi kan ada di sini. Nah, kenapa pindah? Karena kita harus mengkonfigurasi kedua switchnya ini. Kita lanjut di sini. Enable config terminal. Lalu no spanning tree VLAN 1. Sama ya. Nah, sekarang coba kita lihat portnya itu semuanya sudah jadi hijau ya, tidak ada yang orange atau merah atau tidak ada yang di blok ya. Nah, lalu setelah dikonfigurasi spanning tree-nya, kita akan membuat IP address di kedua PC-nya. Ya, IP address-nya itu 192.168.23.1. Lalu enter. Lanjut yang sini PC kedua 192.168.23.2. Bentar. Nah, kita akan coba ping pakai ini aja. In progress. Nah, valid. Kenapa valid? Karena kita belum mengaktifkan spanning tree-nya. Kan ini sebelum diaktifkannya itu valid. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan spanning tree-nya. Ini
ketik saja spanning tree VLAN 1. Enter. Kita udah lanjut yang kedua juga sama, spanning tree VLAN 1. Enter. Nah, kalau sudah kita percepat saja. Nah, kalau sudah kita coba lagi apakah sudah sukses atau masih valid. Sini. Oh ya, sekarang sudah successful. Coba di sini ke sini. Ya, successful juga. Nah, jadi ini topologi pertama itu mengenai jaringan looping ya. Kita akan lanjut ke topologi berikutnya. Nah, untuk implementasi yang kedua itu kita memerlukan 3 switch. Ini saja 3 switch seperti ini ya. Lalu kita sambungin. Nah, lalu kita masuk ke switch pertama. Lalu enter, enable, config, terminal. Lalu kita ketik VLAN 1, VLAN 2, lalu VLAN 3. Kita ketik lagi interface range FA 0/1, FA 1/1. Enter. Lalu ketik saja assist for mode terang. Kita mode terangin dulu ya ke semua switchnya. Enable, config terminal VLAN 2 dan VLAN 3. Interface RA FA 0/1, FA 1/1 SWMOT. Nah, oke, sudah. Lalu yang lanjut yang ketiga, enable, config terminal, lalu VLAN 2, VLAN 3, interface range FA 0/1, FA 1/1. Enter. Switch for mode terang. Nah, sudah ya. Sudah keterang semua. Lalu di sini kita lihat dulu, percepat. Nah, yang diblokirnya itu yang sebelah sini ya. Nah, berarti root bridge-nya itu di antara kedua switch ini. Kita akan cek dari switch 1 dulu. Kita cek. Do show spanning tree. Nah, Nah, di sini ya root ID-nya itu atau root bridge-nya itu di sini sebelah sini. Kita akan coba lagi di sini. Takutnya salah ya, bukan di sana. Kita coba do show spanning tree. Oh iya, di sini, bukan di sana ya, di sini. Root bridge-nya itu di sini. Lalu kita ke switch ini. Nah, di sini kita ketikkan ini exit dulu ya, Lalu spanning tree VLAN 2 prioritas bebas ya 1, 2, 3. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa kita kan ngasal nih masukinnya, seharusnya itu dari kelipatan
4096 ini. Kita akan coba lagi ya di sini. Spanning pilihan 2 prioritas atau priority. Kita akan coba masukkan yang 24576 yang ini ya. Coba masukkan itu 24576. Kita enter. Nah, kita coba lihat lagi. Kita percepat ya. Nah, sekarang di switch 2 ini tidak ada yang diblokir ya. Di sini tidak ada yang diblokir. Sekarang kalau tadi kan orange, sekarang sudah menjadi hijau. Itu berarti sudah saling terhubung ya, tidak ada yang diblokir. Nah, berarti kita berhasil. Kita cek lagi di sini. The show. Spanning tree. Nah, coba. Nah, di sini sudah terdaftar ya, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 3 di sini. Nah, sekarang sudah semuanya ya, sudah seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan lagi di sini spanning tree pilihan 3 root primary. Enter. Nah, berarti kita akan cek lagi do show spanning tree. Coba lihat sini. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, semuanya sudah designated lagi. Semuanya ya di sini. Itu berarti pilihan 2 dan pilihan 3 itu sudah menjadi root bridge ya, sama seperti pilihan 1. Nah, kita akan coba di pilihan kedua. Kita akan cek. Exit dulu. Exit. The show. Spanning tree. Nah, coba kita lihat. Nah, sama ya di sini juga. Coba yang di sini. Enable. Langsung saja show spanning tree. Oke, enter. Nah, sama ya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan 2 PC ya ke semua switchnya. Kita akan mencoba koneksivitasnya apakah sudah terkoneksi atau tidak. Kita akan coba di sini 2 switch ya, 2 PC dari masing-masing switch. Lalu ini di sini. Oke, kita percepat aja ya biar nggak lama. Nah, lalu kita sudah mengkonfigurasi VLAN-nya. Lalu kita akan memasukkan IP address-nya. Di sini di VLAN kedua itu IP address-nya itu seperti ini. 22.22.22.1. Lalu ininya 255
255.255.0. Kita salin saja. Lanjutkan ke PC ini, PC VLAN 2 ya. Sama 22.22.22.2, enter. Nah, lanjut sini. 22.22.22.3, ntar ini kita ubah. Nah, lalu lanjut yang VLAN 1 ya, VLAN ke 1. VLAN 1 seperti ini IP address-nya, 11.11.1, ntar. Sama ininya, blok subnetnya diubah. Nah, satu, enter. Oh ya, tadi ada kesalahan. Artinya 11.11.11.2. Enter. Lalu di sini sama ya, blok subnet max-nya. 11.11.11.3. Enter. Nah, oke. Sudah beres. Sudah beres seperti ini, kita akan coba menggunakan ini paket ke sebelah sini ya. Sudah successful ya, seperti yang kalian lihat ini successful. Kita lanjut ke sebelah sini, successful juga. Lalu coba ke VLAN 1, successful juga ya, sama sebelah sini successful juga ya. Nah, jadi seperti itu implementasi atau topologi mengenai VVSTP. Nah, kita akan lanjut ke implementasi berikutnya. Nah, di implementasi yang ketiga ini atau yang terakhir ini, kita membutuhkan 2 switch saja. Ini sama kayak implementasi yang pertama tadi. Sini, cuman bedanya ini implementasi untuk port pass ya. Kalau tadi itu untuk implementasi looping. Sama seperti ini, cepat saja. Nah, lalu di sini kita konfigurasi dulu di sini. Cell I, lalu enter, enable, config terminal. Lalu kita ketik spanning tree mode VVST. Nah, lalu kita exit. Kita coba cek. So spanning tree. Oke. Di sini pas internet 01 itu root, lalu pas internet 02 itu alt atau block, block. Filenya itu di blok, lalu kita ketik lagi di sini config spanning so spanning tree interface FA /1 sama ya. Nah, di sini kita akan tambahkan satu switch lagi dan satu PC. Ini satu PC dan di sini satu switch. Nah, kita sambungkan, lalu kita klik switch kedua ini atau switch tambahan ini. Klik di sini, enable, config terminal, lalu spanning sama ya kayak yang di sana yang di atas, tree mode
OVPST. Nah, setelah itu kita akan ketik interface 0/3 spanning tree port pass. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ke switching ke ketiga ini. Oke, sama ya di sini juga. Enable config terminal, lalu spanning tree mode VVST. Bentar. Sudah, kita akan cek spanning tree do so ya, salah harusnya do so spanning tree. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, di sini kita klik show spanning bentar, ini enable dulu, lalu ketik show spanning tree interface PFA 0/3 detail. Nah, ini adalah detail dari ini pas internet 3 ya, atau port 3. Klik show spanning tree summary. Nah, di sini semuanya sudah menjadi disable ya. Nah, kalau sudah menjadi disable ini berarti sudah berhasil ya. Mungkin segitu saja video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akan berjumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.